disebabkan oleh perilaku manusia atau perilaku pekerja. Oleh karena itu, fokus pengembangan K3 ke depan akan lebih banyak pada sisi pelaku, yaitu memastikan bahwa setiap orang siap untuk menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam setiap kegiatan. Jadi kondisi idealnya harusnya setiap teknisi itu atau pekerja harus memahami risiko bahaya pekerja di ketinggian pada setiap proses kerja dan penggunaan APD yang lengkap serta sesuai dengan standar. Dan banyak kasus di perusahaan-perusahaan bahwa karyawan kurang pemahaman untuk mengidentifikasi risiko bahaya pada setiap tahapan pekerjaan dan penggunaan APD yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan standar. Dalam penelitian yang saya lakukan ini dilakukan di PT Gubernur Cahaya Sentosa, di mana PT tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam layanan perbaikan, perawatan, dan pemasangan unit pendingin udara atau AC yang berdiri pada Juli 2023 dan memiliki wilayah kerja di Jabodetabek. Saat ini perusahaan tersebut memiliki 4 karyawan atau 4 teknisi AC. Dalam kasus perusahaan ini pernah terjadi 2 kasus kecelakaan kerja, di mana kasus yang pertama yaitu tergelincir akibat karyawan tidak fokus saat menurunkan tangga, dan yang terjadi adalah karyawan tersebut mengalami cedera di bagian kaki. Kecelakaan kerja yang kedua yaitu terpapar sinar ultraviolet atau sinar UV saat melakukan proses pengelasan karena karyawan tidak menggunakan APD secara lengkap, dan akibatnya karyawan tersebut mengalami cedera di bagian mata. Untuk itu, di sini saya ingin melakukan penelitian di PT tersebut dengan menggunakan metode job safety analysis. Untuk rumusan masalah saya di penelitian ini, yang pertama, apa saja sih faktor resiko kecelakaan kerja pada area ketinggian? Yang kedua, bagaimana menilai resiko K3 pada pekerja teknisi di area ketinggian? Yang ketiga adalah bagaimana strategi penerapan metode job safety analysis ini dapat membantu meningkatkan keselamatan bagi teknisi AC. Lanjut, untuk tujuan penelitian, yang pertama itu adalah mengetahui faktor risiko kecelakaan teknisi pada area ketinggian. Yang kedua, menghitung nilai risiko kecelakaan yang terkait dengan setiap bahaya pekerjaan di ketinggian. Dan yang ketiga, menerapkan metode job safety analysis untuk meningkatkan keselamatan kerja di lingkungan PT Gubernur Cahaya Sentosa. Lalu ada batasan masalah, di mana penelitian yang akan saya lakukan di area rooftop customer PT Gubernur Cahaya Sentosa dengan kegiatan pemasangan unit baru atau perawatan AC. Pada penelitian ini menggunakan analisis dengan metode job safety analysis dan analisis semi kuantitatif berdasarkan penilaian risiko Australia New Zealand standar 4360 2004. Lanjut ke bab saya, yaitu teori keselamatan dan kesehatan kerja, di mana definisi K3 yaitu upaya yang dilakukan sengaja untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan bahaya melalui penerapan pengendalian bahaya yang sesuai dengan penegakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja secara bersama-sama. Jadi K3 ini diperuntukkan untuk mengurangi bahaya, di mana bahaya tersebut adalah kondisi yang berpotensi membahayakan orang, properti, dan operasi. Bahaya juga didefinisikan sebagai kejadian atau sumber yang beresiko membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia. Bisa juga merusak peralatan atau merusak lingkungan. Lalu ada metode yang saya gunakan, metode job safety analysis, di mana metode ini sebuah analisis bahaya pada metode pekerjaan yang memfokuskan pada tugas pekerjaan sebagai cara untuk mengidentifikasi bahaya sebelum terjadinya sebuah insiden atau kecelakaan kerja. Metode ini difokuskan pada hubungan antara pekerja, tugas, alat kerja, dan lingkungan kerja. Lalu ada manfaat dari metode job safety analysis ini, di mana sebagai alat pelatihan untuk pekerja baru maupun lama agar memahami cara kerja yang aman dan efektif. Yang kedua, membantu mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko sebelum pekerjaan dimulai. Yang ketiga, membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan metode job safety analysis. Yang pertama,
pekerjaan yang akan dianalisa. Biasanya pekerjaan yang dipilih memiliki prioritas kecelakaan yang tinggi atau risiko yang tinggi, risiko bahaya yang tinggi. Lalu membagi pekerjaan ke dalam beberapa langkah aktivitas. Yang ketiga adalah menetapkan sumber risiko bahaya, dan penetapan langkah-langkah penanganannya. Yang keempat adalah mencatat hasil lembar kerja job safety analysis. Berikut adalah contoh lembar kerja saya, lembar kerja job safety analysis. Lalu selain menggunakan metode job safety analysis, saya juga menggunakan metode analisis semi kuantitatif, di mana metode ini digunakan untuk menilai tingkat risiko yang terkait dengan suatu bahaya atau peristiwa yang terjadi dalam konteks keselamatan kerja, kesehatan atau lingkungan. Biasanya metode ini menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif dalam penilaian risiko. Terdapat unsur dari analisis semi kuantitatif. Yang pertama ada kemungkinan atau likelihood, yang kedua paparan atau exposure, dan yang ketiga adalah konsekuensi. Berikut adalah contoh tabel dari kemungkinan atau likelihood, di mana kemungkinan ini nilai yang menunjukkan kecenderungan terjadinya konsekuensi dari suatu sumber risiko pada setiap pekerjaan. Dan yang kedua ada tabel dari paparan atau exposure, di mana nilai tabel ini menunjukkan frekuensi interaksi antara sumber risiko di tempat kerja dengan para pekerja, serta menggambarkan peluang terjadinya dampak atau konsekuensi ketika risiko tersebut ada. Dan yang ketiga adalah konsekuensi, di mana konsekuensi ini adalah nilai yang menunjukkan tingkat keparahan dari dampak yang dihasilkan oleh sumber risiko pada setiap tahapan pekerjaan. Lalu ada tahapan analisis semi kuantitatif. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi potensi bahaya. Yang kedua, menganalisis risiko bahaya sesuai dengan Australia New Zealand Standard 460/2004 untuk menilai konsekuensi, paparan, dan kemungkinan. Yang ketiga yaitu menghitung nilai risiko dengan rumus level risiko. Yang terakhir adalah menentukan tingkat risiko pada setiap tahapan pekerjaan. Berikut adalah tabel tingkat risiko metode semi kuantitatif dan rumus level risiko, yaitu dapat C dikali E dikali L. Ini adalah tabel lembar kerja hasil evaluasi risiko. Dan yang terakhir adalah diagram alih pemecahan masalah, di mana di sini dimulai dari mengumpulkan studi pusaka dan studi lapangan, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, lalu terdapat tujuan masalah, dan dilakukannya pengumpulan data. Di sini ada data primer dan data sekunder, di mana data primer ini yaitu data hasil dari observasi proses bekerja di ketinggian, dan yang kedua data bahaya bekerja di ketinggian, serta yang ketiga data risiko keselamatan kerja. Untuk data sekunder sendiri yaitu data mengenai profil perusahaan, yang kedua data struktur organisasi, dan yang ketiga adalah data kecelakaan karyawan. Dengan data yang sudah didapatkan, maka dilakukan pengolahan data. Kita bisa melakukan yang pertama mengidentifikasi pekerjaan di ketinggian, lalu yang kedua mengidentifikasi risiko K3 menggunakan metode job safety analysis, dan yang ketiga menghitung nilai risiko yang terjadi berdasarkan metode analisis risiko semi kuantitatif sesuai dengan Australia New Zealand Standard 460/2004, yaitu terdapat unsur konsekuensi, paparan, dan kemungkinan. Yang keempat yaitu menghitung level risiko. Lalu yang kelima, mengevaluasi kategori risiko berdasarkan hasil dari level risiko. Yang terakhir adalah analisis pengendalian risiko berdasarkan prioritas risiko tinggi. Untuk itu didapatkan analisis risiko K3 pekerja di ketinggian pada teknisi pemasangan AC. Didapatkan kesimpulan dan saran. Seperti itu. Oke, saudara kami, Anda telah presentasi jelas ya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan
Oke Pak Karek, Pak silakan Pak. Jadi ini analisis risiko ya, kerja di ketinggian ya, walaupun kita nggak lihat jumlahnya kan, jumlah 4 kan, tapi yang pertama bagaimana rumusan masalah ya. Tapi di sini kamu sudah bahas satu faktor risiko kecelakaan. Sebenarnya uraian dari kecelakaan pada ketinggian ya. Jadi di sini kamu udah campur nih antara mengatasi, mestinya kalau masalah ya masalah apa aja gitu ya, kecelakaan pada area ketinggian gitu ya, tapi itu ada berapa jumlahnya gitu ya, masalah yang terjadi kan, karena masalah kan. Tapi kalau dalam faktor risiko ini kayak uraian gitu. Sebenarnya kita belum masuk sini ya, masih masuk di masalah-masalah yang timbul ya kan. Kemudian kedua, bagaimana menilai risiko K3 juga itu sudah mengandung unsur analisis daripada risiko ya. Kalau yang ketiga sih bagaimana penerapan dan membantu meningkatkan keselamatan kerja. Jadi kalau bisa yang pertama kedua itu mestinya ya masalah-masalah kecelakaan dan risikonya ya. Tapi jangan sudah masuk di semacam analisisnya ya. Kemudian masuk kepada tujuan di penelitian adalah faktor risiko, nilai risiko ya. Kemudian menggunakan metode bisnis A itu bisa ya. Jadi bukan cuma mengetahui malah tujuannya faktor risikonya apa ya. Kemudian jadi bukan mengetahui atau tidak. Kemudian manfaatnya dia manfaatnya ya mengidentifikasi masalah, tapi mengurangi atau menyiapkan mestinya ya kan, dengan ketahuan kita berusaha untuk menyiapkan manfaatnya ya.